Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Ledakan mengguncang SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 7 November 2025 ketika ibadah salat Jumat sedang berlangsung. Insiden ini mengakibatkan 60 orang dilarikan ke rumah sakit, 4 diantaranya harus menjalani operasi. Lantas bagaimana kronologi? Siapa pelakunya dan apa motif dibalik tindakannya? Selengkapnya akan kita bahas dalam slide selanjutnya, pemirsa. Kita akan awali dengan membahas kronologi yang terjadi berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi mata yang berada di lokasi, baik itu siswa, guru maupun warga. Jadi insiden ini, pemirsa, terjadi pada kemarin hari Jumat 7 November 2025 pukul 12.15 waktu Indonesia Barat ketika salat Jumat berlangsung di Musola Seman 72 Jakarta, tepatnya ketika khutbah salat Jumat. Tiba-tiba jemaah mendengar ada ledakan pertama dari dalam musola, tepatnya dari lantai 3 musola. Ledakan pertama ini menyebabkan kaca pecah dan juga kepulan asap yang akhirnya memicu kepanikan baik dari siswa dan guru. Terdengar teriakan dari siswa, kemudian juga siswa berhamburan menyelamatkan diri untuk berlarian keluar dari musola. Kemudian ada ledakan kedua, pemirsa, yang muncul beberapa menit kemudian, di mana untuk ledakan kedua ini muncul dari titik yang berbeda. Kalau yang pertama tadi kita ingat ya, berada dari dalam musola, tepatnya di lantai 3. Kalau ledakan yang kedua ini berada dari luar musola, tepatnya terdengar dari area kantin yang berada di area belakang sekolah. Artinya memang titik ledakan terjadi di dua tempat yang berbeda. Sejumlah saksi mata melihat korban berlumuran darah dipapah ke UKS sambil menunggu ambulans. Adapun ledakan ini menyebabkan para korban mengalami cedera termasuk luka bakar dan juga luka akibat serpihan, sekaligus menimbulkan kepanikan warga sekolah dan juga masyarakat sekitar. Kita beralih ke slide selanjutnya, kita akan sama-sama melihat kira-kira berapa sih jumlah korban imbas dari ledakan ini. Jadi berdasarkan pernyataan dari kepolisian yaitu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, korban ledakan Seman 72 ini mencapai 60 korban luka, di mana per kemarin ini disebutkan ada 4 korban dengan kondisi yang cukup parah hingga harus dioperasi. Per pagi ini ada informasi yang disampaikan oleh Ketua KPAI Margaret Aliatul yang menyebutkan bahwa jumlah korban di operasi ini bertambah menjadi 7 usai dirinya ini menjenguk korban ledakan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Meski demikian kondisi para korban ini beragam. Ada yang mengalami luka di bagian kaki, kemudian kehilangan kuku akibat ledakan, kemudian juga ada yang mengalami luka di bagian kepala serta gangguan pendengaran. Meski demikian dari total 60 korban, pemirsa, saat ini hampir setengahnya sudah diperbolehkan pulang dan tersisa 20-30 korban saja yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kita beralih ke slide selanjutnya karena ternyata ada sejumlah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari tempat kejadian perkara. Sama-sama kita lihat, pemirsa. Untuk barang bukti yang pertama ditemukan adalah terdapat 1 senjata laras panjang dan juga pistol jenis revolver. Senjata laras panjang ini menjadi sorotan, pemirsa, karena di senjata tersebut tertulis nama pelaku teror bom dunia. Nah, terkait hal ini tentunya sedang didalami oleh pihak kepolisian, dan satu hal yang pasti juga sudah diklarifikasi oleh pihak kepolisian bahwa senjata tersebut bukan senjata asli, melainkan senjata mainan. Nah, tidak hanya senjata saja, ada juga hal lain yang juga ditemukan dari TKP, pemirsa, yaitu ditemukan benda ini diduga merupakan bom rakitan. Kemudian juga tidak hanya benda yang diduga bom rakitan, tentunya lengkap dengan 1 remote pengendali juga. Ini dikonfirmasi tidak hanya oleh polisi, melainkan juga saksi mata. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pernyataan dari siswa yang berada di lokasi, dari penjaga kantin, dan juga warga sekitar. Dan yang terakhir, pemirsa, juga ditemukan 1 ikat pinggang berwarna hijau di tempat kejadian perkara, di mana ikat pinggang ini mirip seperti sabuk taktis hijau yang tentunya diperuntukkan, dan juga bagaimana fungsinya nanti akan disampaikan oleh pihak kepolisian usai melakukan pendalaman. Itu tadi setidaknya ada 4 barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yang pastinya tengah didalami hingga saat ini. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Ini yang menjadi pertanyaan utama.
Kira-kira siapa pemirsa yang menjadi pelaku dan juga apa motifnya? Nah, terkait dengan hal ini, baik Kapolri maupun Wakil Ketua DPR sudah menyampaikan pernyataan. Di antaranya, kita lihat sama-sama ya pemirsa, kalau dari Kapolri ini menyatakan polisi ini sudah mengantongi identitas pelaku, di mana pelaku ini merupakan salah satu korban ledakan. Nah, sementara kalau Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko juga sudah menyatakan, karena kita tahu kemarin juga Wakil Ketua DPR ini mengunjungi rumah sakit dan juga melakukan jenguk ya kepada sejumlah korban dari insiden ini. Dasko ini menyebutkan secara lebih spesifik di mana terduga pelaku usianya 17 tahun dan saat ini masih dioperasi. Artinya dari dua pernyataan ini Kapolri dan juga Sufmi Dasko ada kesamaan pernyataan bahwa terduga pelaku ini turut menjadi korban ledakan, usianya 17 tahun, artinya diduga merupakan siswa, bisa jadi dari Seman 72 yang saat ini juga terdampak luka berat dan oleh karena itu masih menjalani operasi. Adapun pihak kepolisian hingga saat ini masih terus mendalami untuk memeriksa juga sejumlah saksi dan juga bukti, karena kan tadi disebutkan ya kalau misalnya identitas dari korban ini sudah dikantongi sehingga tidak hanya memeriksa saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian, melainkan juga keluarga dan juga orang-orang sekitar dari terduga pelaku ini tengah diperiksa oleh pihak kepolisian, tentunya untuk mempertimbangkan keterangan ahli, misalnya ahli terorisme, ahli psikologi, untuk mendalami kira-kira apa motif pelaku melakukan aksinya. Dan terakhir pemirsa, kita kan sama-sama melihat karena pasca insiden tersebut Presiden Prabowo Subianto juga langsung memberikan arahannya, namun tidak secara langsung melainkan disampaikan oleh Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga menjadi juru bicara dari Presiden Prabowo Subianto. Kita sama-sama simak pernyataannya. Jadi disebutkan oleh Prasetyo Hadi bahwa beliau ini adalah Presiden Prabowo Subianto, pemirsa. Tadi pertama kali bereaksi untuk memprioritaskan penanganan korban. Jadi yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto adalah bagaimana korban ini ditangani secara cepat sehingga yang misalnya mengalami luka ringan dapat segera dipulangkan, yang dalam luka berat harus menjalani operasi juga dapat ditindak dan juga bisa kembali pulih, kembali keadaan semula. Dan yang kedua adalah beliau, Presiden juga menyampaikan bahwa ini menjadi peringatan untuk kita semua bahwa marilah kita sekali lagi saling waspada, kemudian juga saling peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sekitar kita. Ini sebenarnya bisa kita ketahui bahwa pada dasarnya Presiden sudah mendapatkan informasi apa yang sebenarnya terjadi meskipun juga tengah dilakukan pendalamannya terus oleh pihak kepolisian, namun kita sama-sama terus kawal kira-kira siapa yang menjadi terduga pelaku dan juga apa yang menjadi motifnya, karena kalau sampai hal ini kembali terulang tentunya akan sangat berbahaya ya. Tidak hanya bagi warga saja, secara khusus adalah sekolah, karena seharusnya sekolah ini kan menjadi tempat yang nyaman, belum lagi musola harusnya menjadi tempat ibadah yang nyaman, yang bisa ditempati oleh setiap orang dalam keadaan damai, namun ternyata menjadi tempat atau sarang ketakutan. Kita sama-sama lihat apa hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, semoga memang secepatnya segera ditemukan siapa terduga pelaku dan juga pastinya untuk korban bisa segera pulih seluruhnya dan kejadian serupa tidak kembali terulang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.